Apakah Imam Mahdi akan berperang dan menumpahkan darah? Kemudian, penanya pada tanggal 1 Agustus mengatakan bahwa berkenaan dengan Imam Mahdi tertulis bahwa ia akan menyebabkan terjadinya pertumpahan darah dan sejenisnya. Hadrat Masih Maud Salam bersabda, "Saya faham apa yang Anda maksudkan. Ingatlah bahwa hadis-hadis berkenaan dengan Mahdi yang menyatakan bahwa dia akan mengobarkan perang dan menumpahkan darah. Berkenaan dengan itu, para ulama sendiri telah menulis bahwa di dalamnya banyak sekali hadis maudhu dan kurang lebih kesemuanya tidak otentik. Saya tidak meyakini bahwa ketika Mahdi muncul nanti, lalu ia akan berkeliling untuk menumpahkan darah. Lagi pula, agama macam apa yang hanya dicirikan oleh perang dan pertempuran? Konsep jihad pun telah gagal difahami oleh orang-orang yang tidak tahu ini. Al-Quran menyatakan, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Al-Baqarah 257. Jadi jika Mahdi muncul dan kemudian mengobarkan perang, apakah pemaksaan dalam urusan agama lantas diperbolehkan? Dan apakah perintah Al-Quran ini akan dicela? Apakah tujuan kedatangan Mahdi untuk menghidupkan kembali Islam, ataukah untuk mencemarkannya? Jika memang peperangan diperlukan untuk tumbuh kembangnya suatu agama, lalu mengapa Rasulullah tidak berperang selama 13 tahun tinggal di Makkah? Beliau terus menanggung setiap rasa sakit dan tidak pernah sekalipun membalas. Agama kami tidak pernah mengobarkan perang untuk mengislamkan orang lain dengan paksa. Faktanya, pertempuran yang dilakukan merupakan hukuman dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang menimpakan penderitaan berat kepada Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam, mengejar-ngejar kaum muslimin dan menindas mereka. Oleh karena itu, sama sekali tidak benar jika dikatakan bahwa Islam mengancam manusia dengan pedang. Islam menghadirkan Al-Quran dan petunjuk, datang membawa kedamaian dan keamanan. Tidak ada agama lain di dunia yang menyebarkan perdamaian seperti Islam. Oleh karena itu, keliru jika mengatakan bahwa Mahdi akan mengobarkan perang. Saya benar-benar menolak keyakinan seperti itu, karena jika orang-orang dibunuh oleh pedang, lalu kekayaan mereka dirampas, manfaat apa yang bisa didapat dari ini? Jenis Mahdi yang saya dakwakan dapat dibuktikan dari Al-Quran. Sebagaimana silsilah Musawi berakhir pada Nabi Isa alaihissalam, demikian pula disebabkan oleh kesesuaian yang khas, Allah Ta'ala telah menjadikan titik terakhir silsilah ini pada Al-Masih Muhammadi. Al-Masihnya dinamai Mahdi karena dia akan menerima petunjuk langsung dari Allah Ta'ala, dan dia akan muncul pada saat cahaya dan petunjuk ilahi telah lenyap dari dunia. Selanjutnya, hal halus lain untuk dicatat akan kesamaan antara dua silsilah ini adalah bahwa sama seperti halnya Al-Masih Musawi muncul pada abad ke-14 sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, dalam jemaat ini juga pengutusan Al-Masih Muhammadi diutus pada abad ke-14 sepeninggal Rasulullah SAW. Selain itu, sebagaimana Al-Masih Musawi tidak lahir pada masa kekuasaan Yahudi, melainkan ketika kerajaan Romawi berkuasa, demikian pula Al-Masih Muhammadi tidak lahir pada masa kekuasaan Muslim, melainkan pada zaman kekuasaan pemerintah Inggris. Singkatnya, saya sangat menolak gagasan bahwa Mahdi akan datang dan pergi untuk memicu konflik fisik dan menumpahkan darah.